Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 5, persamaan garis lurus. Kita akan membahas soal latihan 5.2 nomor 1 sampai 5. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 230 sampai 232 untuk siswa kelas 8 SMP. Nomor 1, identifikasi besar kemiringan tangga tempat tidur di bawah ini. Tangga ini berjarak dari kaki tangga ke tempat tidur 50 cm dan dari kaki ke ujung tangga paling atas 150 cm. Sehingga kemiringannya atau gradien sama dengan Y per X. Y-nya yaitu 150. Dibagi dengan X-nya 50. Maka gradiennya sama dengan 150 dibagi 53. Nomor 2, P dan Q mewakili dua titik pada garis untuk masing-masing grafik berikut. Yang A, berapa besar kemiringan untuk masing-masing garis tersebut. Ini adalah gambar yang I. Kita tentukan titik P-nya. P-nya adalah 1,1. Q di sini yaitu 2,4. Untuk menentukan gradiennya, gradien rumusnya Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Sama dengan X2, misalkan kita mengambil titik Q, yaitu 4, dikurangi Y1, 1 per X2, 2, dikurangi X1, 1. 4 dikurangi 1, 3 per 2 dikurangi 1, 1. Maka gradiennya sama dengan 3. Yang B, tentukan dua titik lain berbeda pada masing-masing garis tersebut. Lalu hitunglah besar kemiringannya. Apakah besar kemiringan garis tersebut berubah atau tetap sama? Mengapa demikian? Kita misalkan ambil sembarang titik. Misalkan di sini, yaitu 0,-2, dan di sini, yaitu -1, -5. Sehingga kita sebut dengan titik A 0,-2 dan titik B -1, sehingga gradiennya sama dengan Y2, misalkan titik B yaitu -5 dikurangi Y1 -2, maka di sini berubah +2 per X2 -1 dikurangi X1 0. Ini sama dengan -5 ditambah 2 -3 per -1 dikurangi 0 -1. Sehingga gradiennya sama dengan 3. Walaupun kita mengambil sembarang titik pada garis ini, kita menentukan gradiennya adalah sama, yaitu besar kemiringan garis tetap atau konstan. Untuk gambar I2, titik P-nya yaitu -1,2. Titik Q 1,1. Sehingga gradiennya M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2 misalkan titik Q yaitu 1 dikurangi Y2-nya 2 per X2 di sini 1 dikurangi X1 -1. Maka berubah menjadi ditambah 1. 1 dikurangi 2 -1 per 1 tambah 1, 2. Ini adalah gradiennya -1/2. Misalkan kita tentukan dua titik lain, yaitu titik A 3,0 dan titik B, kita cari titik perpotongannya, yaitu di -3,3. Ini titik B. Maka titik A-nya 3,0 dan titik B -3,3. Sehingga gradiennya M sama dengan Y2, misalkan titik B 3, dikurangi Y1 yaitu 0, dikurangi X2
yaitu negatif 3 dikurangi 3. Sama dengan 3 dibagi dengan negatif 3 dikurangi 3, negatif 6. Atau sama dengan negatif 1/2. Ini gradiennya. Walaupun kita mengambil sembarang titik pada garis ini, maka gradiennya adalah sama, sehingga besar kemiringan garis tetap konstan. Nomor 3, tentukan kemiringan garis dan perpotongan pada sumbu Y untuk setiap garis lurus pada tabel di bawah ini. Persamaan garis lurusnya Y sama dengan 12X, sehingga kemiringan garisnya yaitu koefisien dari X. Koefisien dari X adalah 12. Perpotongan dengan sumbu Y, kita ambil X-nya sama dengan 0. Maka nilai Y-nya yaitu 12 dikali 0, 0. Maka Y-nya adalah 0. Untuk persamaan garis Y sama dengan 3X ditambah 2. Kemiringan garisnya koefisien dari X, yaitu 3. Perpotongan dengan sumbu Y-nya, X-nya sama dengan 0. 3 kali 0, 0 ditambah 2, 2. Maka perpotongan dengan sumbu Y di titik 2. Untuk persamaan garis Y sama dengan 5X dikurangi 2. Kemiringan garisnya koefisien dari X, 5. Untuk X sama dengan 0, 5 kali 0, 0 dikurangi 2, negatif 2. Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Kemiringannya yaitu koefisien X, negatif 2. Perpotongan dengan sumbu Y-nya, X-nya sama dengan 0. Negatif 2 dikali 0, 0 ditambah 4, 4. Y sama dengan 1/2X dikurangi 2/3. Maka kemiringannya adalah koefisien dari X 1/2. Perpotongan sumbu Y ini adalah konstantanya, yaitu negatif 2/3. X ditambah Y ditambah 1 sama dengan 0, maka kemiringannya kita perhatikan koefisien X. Karena di sini tidak berbentuk Y sama dengan, kita rubah ke Y sama dengan. X ditambah Y ditambah 1 sama dengan 0. Kalau kita rubah menjadi Y sama dengan, maka X dipindah ke ruas sebelah, sehingga menjadi negatif X. 1 ini dipindah ke ruas sebelah, karena di sini tambah, maka dikurangi 1. Sehingga gradiennya atau kemiringannya yaitu negatif 1. Dan perpotongan dengan sumbu Y-nya yaitu negatif 1. 2Y dikurangi 10X sama dengan 8. 2Y dikurangi 10X sama dengan 8. Kita rubah ke Y sama dengan. Maka di sini 2Y sama dengan negatif 10X dipindah menjadi positif 10X. Di sini ditambah 8. Karena di sini masih berubah 2Y, maka Y sama dengan 10X ditambah 8, karena ini perkalian, berubah menjadi pembagian. Atau Y sama dengan 10 dibagi 2, 5X, ditambah 8 dibagi 2, 4. Sehingga gradiennya di sini adalah 5, karena koefisien dari X. Sedangkan perpotongan dengan sumbu Y yaitu 4. Nomor 4, asumsikan hubungan antara titik pesawat dan waktu terbang dalam 12 detik pertama diwakili oleh grafik garis dengan kemiringan 12. Apa arti kemiringan dalam konteks ini? Kita perhatikan grafik ini adalah pesawat pada titik 0,0. Setelah detik pertama, maka ketinggiannya adalah 12. Untuk detik kedua, 24. Kalau kita gambarkan pada grafik ini, untuk detik pertama, ketinggiannya adalah 12. Untuk detik yang kedua, maka ketinggiannya adalah 24. Sehingga kemiringannya atau gradiennya yaitu sumbu Y per X. Y-nya adalah 12, X-nya adalah 1. Maka gradiennya sama dengan 12. Maka artinya adalah setiap pertambahan 1 detik ketinggian bertambah menjadi 12.
Nomor 5, hubungan antara waktu dan volume air yang keluar dari keran terlihat pada grafik di sebelah kiri ini. Berapa banyak keran yang harus dibuka jika kita membutuhkan 2000 liter air dalam 2 jam? Kalau kita perhatikan, 2 jam maksimal adalah 800 liter. Opsi pertama, misalkan ada keran A dihidupkan 1 jam, maka menghasilkan 400 liter. Keran B dihidupkan 2 jam, maka menghasilkan 800 liter. Keran C dihidupkan 2 jam, menghasilkan 800 liter. Sehingga kalau ini dijumlah semua 2000 liter. Maka ada 3 keran. Opsi yang kedua, misalkan ada keran A, kita hidupkan 1 jam, menghasilkan 400 liter. Keran B dihidupkan 1 jam, menghasilkan 400 liter. Keran C dihidupkan 1,5 jam. 1,5 di sini menghasilkan 600 liter. Keran D dihidupkan 1,5 jam, menghasilkan 600 liter. Sehingga ini kalau dijumlah semua 2000 liter dan membutuhkan 4 keran. Misalkan cara yang lain, ada keran yang kita hidupkan, keran A kita hidupkan 0,5 jam atau setengah jam. Maka menghasilkan di sini 200 liter. Karena 200 untuk menjadi 2000 liter, ini harus dikalikan dengan 10. Sehingga menghasilkan 2000 liter. Maka banyak keran, yaitu kalau satu keran 200 liter, kita butuhkan 10 keran yang dihidupkan selama setengah jam. Yang tidak boleh di sini yaitu kita membutuhkan keran, misalkan keran A lamanya 2,5 jam, menghasilkan 1000 liter. Di sini melebihi waktu, yaitu seharusnya 2 jam. Opsi ini tidak boleh. Demikian pembahasan soal latihan 5.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.